Jaksa meminta hakim menolak nota pembelaan Putri Chandrawati. Apa saja fakta baru dari jawaban jaksa terhadap pembelaan Putri dan seberapa kuat hal ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim? Kita akan membahasnya bersama penasihat hukum keluarga Yosua, ada Yonatan Baskoro, dan pakar hukum pidana Yenti Garnasi. Selamat malam Bu Yenti, Mas Yonatan. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, saya ke Mas Yonatan terlebih dahulu. Jaksa penuntut umum sudah meminta hakim untuk menolak nota pembelaan Putri Chandrawati, tapi sikap ini sudah sebandingkah dengan tuntutan jaksa 8 tahun penjara untuk Putri? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik Mbak Friska. Yang pertama, saya mau mengomentari dulu terkait dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini. Saya sangat sependapat dengan uraian jaksa penuntut umum yang menggambarkan bagaimana kejadian dan pemenuhan unsur 340 itu secara jelas, cermat, dan lengkap. Yang bagaimana kita telah saksikan bersama tadi, bagaimana ternyata peran Putri ini yang dikatakan sudah berbohong sejak awal dan terlibat sejak awal. Namun ketika kita melihat semuanya secara komprehensif apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini, yang masih tetap dengan pendiriannya terkait dengan penolakan pledoi ya, atau sanggahan terhadap pledoi yang disampaikan oleh Putri Chandrawati baik perorangan maupun lewat penasihat hukumnya. Nah, ini saya rasa sudah jelas menyatakan bahwasannya memang Putri ini terlibat turut serta di 340, terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun pertanyaannya terkait dengan tuntutan, itulah yang justru menurut saya sangat kontradiktif dengan apa yang telah dinyatakan oleh jaksa penuntut umum. Keterlibatan Putri ini ternyata sedemikian rupa, namun tuntutannya sangat jauh dari harapan keadilan keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya rasa demikian, Mbak. Mas Yonatan, apakah melihatnya harusnya tuntutan Putri ini lebih tinggi dibandingkan terdakwa lain, Eliezer misalnya? Ya, tentu saja itu sudah seharusnya memang jauh lebih tinggi di atas Richard Eliezer, ataupun Richard Eliezer harusnya di bawah dari Putri Chandrawati, karena kita lihat apa saja yang memberatkan Putri Chandrawati di sini. Selain keterlibatan yang secara sah dan meyakinkan telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam dakwaan dan tuntutannya ya terutama. Kemudian dikatakan juga Putri ini berbelit-belit berbohong dari awal, kemudian terus mengingkari sampai di ujung sini seperti tidak ada penyesalan, bahkan pura-pura tidak tahu begitu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini kan menurut saya adalah hal-hal yang sungguh sangat memberatkan di luar dari 340 yang dinyatakan sudah terbukti tersebut, Mbak. Sehingga dalam hal ini memang yang sebentar lagi kita akan sampai pada putusan majelis hakim, ini adalah taruhan marwah penegakan hukum di Republik ini, serius atau tidak. Kalau saya melihat di dalam fakta persidangan yang telah kita saksikan bersama-sama selama ini, untuk tuntutan kepada Putri Chandrawati jauh dari angka 8 tahun itu saya rasa sangat dimungkinkan. Begitu, Mbak. Kalau dari sisi Bu Yenti, apakah masihkah bisa dikatakan bahwa tuntutan jaksa ini konsisten dari mulai dakwaan, tuntutan hingga replik ini, Bu Yenti, dengan apa yang disampaikan di muka sidang? Ya, saya senada ya, bahwa malah sekarang ini jaksa lebih menguatkan kan, menguatkan bahwa menolak semua pledoi itu ya, menolak. Tapi sejak awal kita juga agak aneh gitu ya ketika dinyatakan terbukti dan tidak ada yang meringankan ya, kecuali baru pertama kali melakukan kejahatan, tapi nggak disebutkan juga waktu itu. Tapi kok ancaman pidananya, tuntutannya adalah hanya 8 tahun dibandingkan dengan FS gitu ya. Padahal dari apa yang disampaikan tadi diperkuat hari ini dengan repliknya itu menunjukkan bahwa Putri itu dan Sambo itu sama-sama pelaku intelektual ya, intelektual aktor gitu ya. Jadi gini, memang eksekutor memang Eliezer melakukan, tapi orang yang pelaku lapangan atau eksekutor itu tidak serta-merta dia pasti nanti berakhir pada penghukumannya dia, pemidananya dia. Bisa jadi dia itu hanya memang sebagai alat saja, tidak ada lagi kesempatan berpikir, tidak ada karena diliputi oleh kondisi yang tidak memungkinkan dia memikirkan kembali apakah dia akan mengikuti perintah apa tidak. Artinya apa? Ada satu tindak pidana direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh seseorang yang dilakukan oleh alat. Nah, orang-orang lain sekitar itu yang memang merencanakan yang seperti dikatakan oleh jaksa bahwa terbukti, ya itulah pelaku utamanya. Begitu. Masa ada dua pelaku utama yang bedanya
pidananya, bedanya sedemikian jauhnya gitu ya. Nah ini semacam apa ya, semacam ambigu gitu ya, apa yang disampaikan oleh jaksa menggebu-gebu, tapi begitu tuntutan kan tuntutannya sama, yaitu 8 tahun kan gitu ya, kalau nggak salah kan gitu. Ditolak tapi sama, karena sejak awal memang sudah sangat rendah dibandingkan dengan ancaman maksimalnya. Kalau dari sisi keluarga almarhum Yosua, Mas Yonatan, apa yang jadi kekhawatiran dari dakwaan, dari tuntutan begitu keras jaksa dan juga begitu detail menguraikan pasal-pasal 340 khususnya untuk Putri Chandrawati, tapi sampai di tuntutan 8 tahun penjara. Adakah kekhawatiran sampai ke vonis nanti selama jalannya persidangan ini? Ya, kekhawatiran itu sangat kental kami rasakan keluarga pada saat ini. Betul-betul ada ketakutan bagi kami bahwasannya keadilan ini tidak bisa kita dapatkan. Karena kita melihat, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yenti secara jelas, dari awal bergulirnya persidangan ini sejak P21 kita lihat jaksa ini tegas, begitu menggebu-gebu dalam menyampaikan dakwaannya, begitupun di dalam persidangan, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saksi, kemudian dalam menghadirkan atau menunjukkan bukti-bukti yang ada. Tetapi kita satu Indonesia ini dibikin seperti naik roller coaster. Jadi kita punya kepercayaan yang sangat tinggi, awalnya menaruh ekspektasi yang begitu tinggi. Ini perlu saya sampaikan karena ini adalah curahan hati keluarga dan seluruh rakyat Indonesia yang kita berharap ini sudah jelas terbukti. Fakta-faktanya tidak bisa terbantahkan, bahkan sudah sangat cermat. Tetapi sempat diturunkan lagi ketika membacakan tuntutan hukuman terhadap para terdakwa. Begitu ya. Ada yang 8 tahun, ada yang seharusnya di bawah 8 tahun tetapi 12 tahun, ada yang hukumannya harusnya hukuman maksimal tetapi seumur hidup, dan bahkan ada celah karena tidak disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu tidak ada yang meringankan terhadap Verdi Sambo, sehingga menurut saya nanti pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menimbang dan menyampaikan hal-hal yang meringankan justru itu akan turun lagi jauh dari tuntutan majelis tuntutan jaksa penuntut umum. Inilah kekhawatiran yang sedang kami rasakan begitu. Ada kekhawatiran apalagi termasuk tadi terkait dengan replik yang tadi ketika sudah dinyatakan kokoh dengan dakwaannya, dengan apa uraiannya, tetapi ternyata tetap dengan tuntutan yang sama. Tentu ini menjadi kekhawatiran yang besar bagi kita, Mbak. Ya, ada kekhawatiran dari keluarga korban. Kalau Bu Yenti melihatnya masihkah ada celah dari tuntutan jaksa penuntut umum sejauh ini, meskipun tadi dalam replik dikatakan bahwa membantah semua poin dari nota pembelaan Putri Chandrawati termasuk motif pelecehan seksual yang digadang-gadang oleh pihak Putri sebagai awal terjadinya peristiwa pidana ini, Bu Yenti. Ya, tadi saya mendengarkan sampai selesai, alhamdulillah ya. Saya setelah itu baru saya bekerja. Saya juga bekerja, bukan hanya mendengarkan TV ya. saya mendengarkan sampai selesai, kebetulan alhamdulillah saya punya waktu betul. Jadi jelas sekali dalam repliknya apa yang dalam pledoi itu oleh jaksa dibantah semuanya, dikaitkan dengan tuntutannya. Itu jelas sekali bahwa tidak ada begini, bahwa misalnya bahwa mereka bersama-sama naik ke lantai 3 padahal lantai 3 itu privacy area gitu ya. Jelas itu yang ya ditegaskan kembali dari substansi tuntutan ya. Kita itu sangat-sangat positif dalam hal tuntutan substansinya ya, bukan tuntutan ancamannya. Nah betul, tuntutannya sedemikian rupa sehingga hari ini repliknya itu adalah menolak dan kemudian mempertegas tuntutan dalam menolak pledoi dan mempertegas tuntutannya, uraian tuntutan yang disesuaikan dengan bukti-bukti yang ditampilkan ya dalam persidangan pembuktian sebelumnya itu. Tetapi memang itu ancaman pidananya nampaknya tetap gitu ya. Jadi kalau lihat seperti ini, kalau tadi saya boleh ikut nimbrung jawab Mas Yonatan, saya juga ikut khawatir, apalagi Bapak Menko Polhukam mengatakan bahwa ada gerilya. Waduh, itu takut sekali ya. Makanya kita sebagai masyarakat, itu tadi yang disampaikan kan tadi bahwa ada komponen masyarakat yang ikut mengawal, yaitu pihak ketiga yang tidak terlibat, yang tadi disebutkan sebagai apa tadi? Amicus Curiae, memberikan berkas Amicus Curiae atau sahabat pengadilan. Itu kan memang Amicus Curiae kan memang dimungkinkan dengan Undang-Undang 48 tahun 2009 dan pernah diterapkan pada waktu peradilannya Prita yang apa penghinaan IT itu loh. Ya.
Jadi pihak ketiga yang tidak terlibat tetapi didengarkan tapi bukan bentuk perlawanan. Itu nanti tergantung hakimnya. Ya ini memang di Amerika tadinya tapi seringnya, tapi dari perkembangan seperti ini ya kita harus adopsi. Karena kita harus jaga betul sistem peradilan pidana mulai dari penyidik, penuntut umum, kepolisian, hakim, dan nanti di lembaga pemasyarakatan itu masih ada juga hal-hal yang diprediksi oleh orang-orang yang ingin terjadinya obstruction of justice. Jadi sebenarnya ini obstruction of justice. Kalau misalnya ada yang katanya bergerilya, nyawer gitu ya, supaya nanti hukumannya ringan dan sebagainya gitu ya, atau tidak dihukum dan sebagainya itu ya memang kita harus waspada betul. Nah, kalau soal ini Bu Yenti menarik kalau dibahas. Sampai ada pihak ketiga, lembaga advokasi yang mengirimkan amicus curiae atau berkas sahabat pengadilan. Masihkah bisa dikatakan jaksa penuntut umum yang semestinya menjadi pengatur utama dari persidangan atau dominus litis menjalankan fungsinya dengan baik? Ya tidak apa-apa, itu kan diakui ya bahwa itu memang ada. Semua hal-hal yang ada dan kemudian Indonesia sudah mengadopsi itu memang bukan asli kita di dalam peraturan perundang-undangan juga muncul di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman ya. Di dalam pasal berapa sih ya? Pasal 5 ayat 1 kalau nggak salah Undang-Undang 48 2009 ya, itu memang ada tentang itu. Ya itu kenapa diadakan ya mungkin karena itu suatu ide, karena ada mulai terkikisnya kepercayaan kita terhadap orang-orang yang terlibat. Jadi gitu masyarakat menitipkan kepercayaannya begitu ya Bu ya? Masyarakat meminta ruangan untuk itu. Ya kalau semakin sering digunakan ya memperlihatkan bahwa pengadilannya semakin tidak dipercaya sistem pengadilannya gitu ya. Dan itu pernah kan berita dulu seperti itu. Jadi memang harus seperti ini. Ini jangan-jangan Indosuria juga seperti ini ya. Oke, tapi yang jelas untuk kasus ini jadi perhatian publik itu benar-benar ya Bu Yenti ya, kalau tadi lihat begitu besarnya perhatian masyarakat. Betul. Jadi semua pengetahuan tentang bagaimana kita menjaga tegaknya hukum, walaupun itu mungkin adanya di negara-negara yang melalui satu komparatif ya bisa kita adopsi. Kan tujuannya sama, yaitu bahwa hukum bisa ditegakkan, bahwa konstitusi kita mengatakan bahwa negara adalah negara hukum, semua orang sama di muka hukum, ya itu harus kita kejar, tidak apa-apa, dan itu sudah ada. Karena bagaimanapun juga, kalau saya berkaitan dengan tuntutannya, boleh dikatakan mungkin jaksanya gengsi lah kalau mau menaikkan tuntutan. Kalau substansinya sangat kuat ya, saya tadi berharap substansinya dia perkuat, berharap mungkin tidak ya, maka tuntutannya dinaikkan, itu memungkinkan, tapi tidak dilakukan. Dan ini sudah beberapa kali kejaksaan melakukan itu di dalam pledoi, ada tanggapan di dalam replik, tanggapan atas pledoi, ya, apakah itu menguatkan ataukah itu melemahkan karena ada pledoi, tapi tuntutannya tetap lah. Ini gimana maksudnya? Halo Pak Jaksa Agung yang saya hormati. Nah, ini ada titipan pesan dari Bu Yanti terakhir untuk Bung Yonatan, untuk Mas Yonatan. Jadi sekarang kan bolanya ada di tangan majelis hakim begitu. Abis ini replik, lalu duplik, dan berikutnya kita menunggu vonis. Nah, bagaimana yang bisa diawasi kalau dari pihak keluarga dan yang diharapkan? Pasca tuntutan ini khususnya untuk Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Belum lagi dengan terdakwa lainnya yang jadi pertanyaan dari pihak keluarga tadi, ada kekhawatiran tadi, bagaimana Mas Yonatan? Masih di mute tampaknya suaranya Mas Yonatan. Mas Yonatan boleh tolong di unmute terlebih dahulu. Suaranya belum terdengar di sini. Kita sambil perbaiki lagi komunikasinya. Tadi juga dititipkan pesan kalau dari Bu Yenti bahwa ya pengadilan ini ada kepercayaan masyarakat begitu besar yang dititipkan, dan sekarang yang kita tunggu adalah vonis dari majelis hakim yang akan segera dijelang. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga? Silakan Mas Yonatan, tadi sempat tidak terdengar suaranya, sekarang boleh diulang lagi singkat saja. Ya baik Mbak, yang pertama tentu dalam hal ini kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum yang mewakili korban di dalam persidangan, tetapi sepertinya memang kekecewaan yang kami dapatkan ketika kami mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum, meskipun uraiannya sudah sangat cermat, jelas, dan kami tidak mendebat soal itu. Namun yang ingin saya sampaikan di sini mewakili keluarga, sekarang harapannya dan seluruh rakyat Indonesia berharap kepada majelis hakim. Memang hukum kita tidak bisa diintervensi,
Tetapi dalam hal ini kita juga harus melihat asas kepastian dan asas kemanfaatan hukum itu sendiri. Karena ini menurut saya adalah titik balik keseriusan negara dalam penegakan hukum di Republik ini. Serius nggak negara? Kita buktikan di dalam putusan majelis hakim nanti. Bagaimana keadilan bisa didapatkan oleh korban, khususnya keluarga almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, dan seluruh rakyat Indonesia sedang memantau ini, bahkan tidak berkedip sekalipun dalam mengawal kasus ini. Saya rasa demikian, Pak. Ada kepastian hukum, kemanfaatan, dan tak kalah penting, yang paling penting adalah asas keadilan harus dipenuhi. Dan ini jadi harapan masyarakat terhadap kasus pembunuhan berencana Yosua. Terima kasih Mas Yonatan Baskoro, terima kasih Ibu Yanti Garnasi Terima kasih, sudah Mbak bergabung Friska. di